Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Diana Hernawati, Magister Pendidikan, dan yang terhormat Bapak Egi Nuryadin, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Hewan, dan tak lupa rekan-rekan semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai sistem reproduksi pada hewan. Ke materi, perkenalkan anggota kelompoknya yaitu ada Dini Andriani sebagai pemateri pertama dan ada saya sendiri, Rini Sriharyati, sebagai pemateri kedua. Adapun konten materi yang akan kelompok kami bahas yaitu mengenai sistem reproduksi hewan, siklus menstruasi, pembuahan atau kehamilan, persalinan, menopause, ereksi dan ejakulasi, kontrasepsi, dan kelainan alat reproduksi. Mungkin langsung saja ke pembahasan yang pertama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai sistem reproduksi pada hewan. Langsung saja yang pertama yaitu mengenai sistem reproduksi. Nah, reproduksi merupakan salah satu kemampuan hewan yang sangat penting. Tanpa kemampuan tersebut, suatu jenis hewan akan segera punah. Oleh karena itu, perlu dihasilkan sejumlah besar individu yang baru yang akan mempertahankan jenis suatu hewan. Nah, reproduksi dapat terjadi secara aseksual atau vegetatif dan seksual atau generatif. Nah, reproduksi secara vegetatif atau aseksual tidak melibatkan proses pembentukan gamet, sedangkan reproduksi generatif atau seksual diawali dengan pembentukan gamet. Nah, di dalam gamet tersebut terkandung unit hereditas atau faktor yang diturunkan yang disebut dengan gen. Nah, gen ini berisi sejumlah besar kode informasi hereditas yang sebenarnya terletak pada DNA. Selanjutnya yaitu mengenai sistem reproduksi pada vertebrata. Nah, sistem reproduksi pada vertebrata ini terjadi secara seksual. Nah, reproduksi seksual pada vertebrata diawali dengan perkawinan yang diikuti dengan terjadinya fertilisasi. Nah, fertilisasi tersebut kemudian menghasilkan zigot yang akan berkembang pada embrio. Nah, fertilisasi pada vertebrata dapat terjadi menjadi internal dan eksternal. Fertilisasi eksternal merupakan penyatuan sperma dan ovum di luar tubuh hewan betina, yakni berlangsung dalam suatu media cair, misalnya air, contohnya pada ikan dan amfibi. Selanjutnya yaitu fertilisasi internal merupakan penyatuan sperma dan ovum yang terjadi di dalam tubuh hewan betina. Nah, hal ini dapat terjadi karena adanya peristiwa kopulasi yang masuknya alat kelamin jantan ke alat kelamin betina. Nah, fertilisasi internal ini terjadi pada hewan yang hidup di darat atau terestrial, misalnya hewan dari kelompok reptil, apes, dan mamalia. Nah, setelah fertilisasi internal, ada 3 cara pengembangan embrio dan kelahiran keturunannya, yaitu dengan cara opipar, pipipar, dan opopipipar. Nah, opipar ini merupakan embrio yang berkembang dalam telur yang dilindungi oleh cangkang. Nah, embrio mendapat makanan dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Nah, telur ini dikeluarkan dari tubuh induk betina lalu dierami hingga menetas dan menjadi anak. Opipar ini terjadi pada burung dan beberapa jenis reptil. Selanjutnya yaitu pipipar atau beranak. Nah, pipipar merupakan embrio yang berkembang dan mendapatkan makanan dari dalam uterus atau rahim induk betina. Nah, setelah si anak siap untuk dilahirkan, anak akan dikeluarkan dari vagina induk betinanya. Contoh hewan pipipar pada kelompok mamalia, hewan yang menyusui misalnya kelinci dan kucing. Selanjutnya yaitu mengenai opopipipar. Nah, opopipipar ini artinya bertelur dan beranak. Nah, opopipipar merupakan embrio yang berkembang di dalam telur, tetapi telur tersebut masih tersimpan di dalam tubuh induk betina.
Nah, embrio ini mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang berada di dalam telur. Nah, setelah cukup umur, telur akan pecah di dalam tubuh induknya dan anaknya akan keluar dari vagina induk betinanya. Contoh hewan ovovivipar adalah kelompok reptil kadal seperti kadal dan ikan hiu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai reproduksi pada ikan atau Pisces. Nah, ikan merupakan kelompok hewan ovipar. Ikan betina dan ikan jantan tidak memiliki alat kelamin luar. Ikan betina tidak mengeluarkan telur yang bereangkang, namun mengeluarkan ovum yang tidak akan berkembang lebih lanjut apabila tidak dibuahi oleh sperma. Nah, ovum tersebut dikeluarkan dari ovarium melalui opiduk dan dikeluarkan melalui kloaka saat akan bertelur. Nah, ikan betina ini akan mencari tempat yang rimbun oleh tumbuhan air atau diantaranya bebatuan di dalam air. Nah, bersamaan dengan itu, ikan jantan juga mengeluarkan sperma dari testis yang disalurkan melalui saluran urogenital atau saluran kemih sekaligus saluran sperma dan keluar melalui kloaka, sehingga terjadi fertilisasi di dalam air atau fertilisasi eksternal. Nah, peristiwa ini terus berlangsung sampai ratusan ovum yang dibuahi melekat pada tumbuhan air atau pada celah-celah batu. Nah, telur-telur yang telah dibuahi tampak seperti bulatan-bulatan kecil berwarna putih. Nah, si telur-telur ini akan menetas dalam waktu 24 sampai 40 jam. Nah, anak ikan yang baru menetas akan mendapatkan makanan pertamanya dari sisa kuning telurnya yang tampak seperti gumpalan di dalam perutnya yang masih jernih. Nah, dari sedemikian banyaknya anak ikan itu, hanya beberapa saja yang dapat bertahan hidup. Yang kedua yaitu reproduksi pada amfibi atau amfibia. Nah, kelompok amfibi misalnya katak merupakan jenis hewan ovipar. Katak jantan dan katak betina tidak memiliki alat kelamin luar. Pembuahan katak terjadi di luar tubuh. Pada saat kawin, katak jantan dan katak betina akan melakukan ampleksus, yaitu katak jantan akan menempel pada punggung katak betina dan menekan perut katak betina. Kemudian katak betina akan mengeluarkan ovum ke dalam air. Setiap ovum yang dikeluarkan diseliputi oleh selaput telur atau membran pitelin. Nah, sebelumnya ovum katak yang telah matang dan berjumlah sepasang ditampung oleh suatu corong. Nah, perjalanan ovum dilanjutkan melalui opiduk. Dengan pangkal opiduk pada katak betina dewasa terdapat saluran yang menggembung yang disebut kantung telur atau uterus. Nah, si opiduk katak betina terpisah dengan ureter. Opiduknya berkelok-kelok dan bermuara di kloaka. Segera setelah katak betina mengeluarkan ovum, katak jantan juga akan menyusul mengeluarkan sperma. Sperma dihasilkan oleh testis yang berjumlah sepasang dan disalurkan ke dalam vas deferens. Nah, vas deferens katak jantan bersatu dengan ureter. Dari vas deferens, sperma lalu bermuara di kloaka. Setelah terjadi fertilisasi eksternal, ovum akan diselimuti cairan kental sehingga kelompok telur tersebut berbentuk gumpalan telur. Nah, gumpalan telur yang telah dibuahi kemudian berkembang menjadi berudu. Nah, berudu awal yang keluar dari gumpalan tersebut bernapas dengan insang dan melekat pada tumbuhan air dengan alat hisap. Nah, makanannya berupa fitoplankton sehingga berudu tahap awal merupakan herbivora. Nah, berudu awal kemudian berkembang dari herbivora menjadi karnivora atau insektivora atau pemakan serangga. Nah, bersamaan dengan itu mulainya terbentuk lubang hidung dan paru-paru serta celah-celah insang mulai tertutup. Selanjutnya celah insang digantikan dengan anggota gerak depan. Setelah 3 bulan sejak terjadinya fertilisasi, mulailah terjadi metamorfosis anggota gerak dan depan menjadi sempurna.
Anak katak mulai berani muncul ke permukaan air sehingga paru-parunya mulai berfungsi. Pada saat itu anak katak bernapas dengan dua organ yaitu insang dan paru-paru. Nah, kelak si fungsi insang berkurang dan menghilang, sedangkan ekor semakin memendek sehingga akhirnya lenyap. Pada saat itulah metamorfosis katak selesai. Selanjutnya yaitu mengenai reproduksi pada reptil. Nah, kelompok reptil seperti kadal, ular, dan kura-kura merupakan hewan yang fertilisasinya terjadi dalam tubuh atau fertilisasi internal. Nah, umumnya reptil ini bersifat ovipar, namun ada juga reptil yang bersifat opovivipar, seperti ular garter dan kadal. Telur ular garter atau kadal akan menetas di dalam tubuh induk betinanya. Namun makanannya diperoleh dari cadangan makanan yang ada dalam telur. Nah, reptil betina menghasilkan ovum di dalam ovarium. Ovum kemudian bergerak di sepanjang opiduk menuju kloaka. Reptil jantan menghasilkan sperma di dalam testis. Nah, sperma ini bergerak di sepanjang saluran yang langsung berhubungan dengan testis, yaitu epididymis. Dari epididymis sperma bergerak menuju ke pars deferens dan berakhir di hemipenis. Nah, si hemipenis ini merupakan buah penis yang dihubungkan oleh satu testis yang dapat dibolak-balik seperti jari-jari pada sarung tangan karet. Nah, pada saat kelompok hewan reptil mengadakan kopulasi, hanya satu hemipenis saja yang dimasukkan ke dalam saluran kelamin betina. Nah, si ovum reptil betina yang telah dibuahi sperma akan melalui opiduk, dan pada saat melalui opiduk, ovum yang telah dibuahi akan dikelilingi oleh cangkang yang tahan air. Nah, hal ini akan mengatasi persoalan setelah telur diletakkan dalam lingkungan basah. Pada kebanyakan jenis reptil, telur ditanam dalam tempat yang hangat dan ditinggalkan oleh induknya. Nah, dalam telur terdapat persediaan kuning telur yang melimpah. Hewan reptil seperti kadal, iguana laut, dan beberapa ular dan kura-kura serta berbagai jenis buaya melewati sebagian hidupnya di dalam air. Namun mereka akan kembali ke darat ketika meletakkan telurnya. Nah, yang selanjutnya yaitu reproduksi pada apes. Nah, pada burung betina hanya ada satu ovarium, yaitu ovarium kiri. Nah, seperti pada gambar tersebut. Nah, ovarium kanannya tidak tumbuh sempurna dan tetap kecil, yang disebut dengan rudimenter. Nah, ovarium dilekati oleh suatu corong penerima ovum yang dilanjutkan oleh opiduk. Nah, si ujung opiduk ini membesar menjadi uterus yang bermuara pada kloaka. Nah, pada burung jantan terdapat sepasang testis yang berhimpit dengan ureter dan bermuara di kloaka. Nah, fertilisasi akan berlangsung di daerah ujung opiduk pada saat sperma masuk ke dalam opiduk. Nah, si ovum yang telah dibuahi akan bergerak mendekati kloaka. Nah, saat perjalanan menuju kloaka, daerah opiduk, ovum yang telah dibuahi sperma akan dikelilingi oleh materi cangkang berupa zat kapur. Nah, si telur dapat menetas apabila dierami oleh induknya. Suhu tubuh induk akan membantu pertumbuhan embrio menjadi anak burung. Nah, si anak burung menetas dengan memecahkan kulit telur dengan menggunakan paruhnya. Nah, anak burung yang baru menetas masih tertutup makan sendiri. Burung yang baru menetas masih tertutup matanya dan belum dapat mencari makanan sendiri serta perlu dibesarkan dalam sarang. Selanjutnya yaitu mengenai reproduksi pada mamalia. Semua jenis mamalia, misalnya sapi, kambing, dan marmot merupakan hewan vivipar kecuali platypus. Nah, mamalia jantan dan betina memiliki alat kelamin luar sehingga pembuahannya bersifat internal.
Sebelum terjadi pembuahan internal, mamalia jantan mengawini mamalia betina dengan cara memasukkan alat kelamin jantan atau penis ke dalam alat kelamin betina atau vagina. Nah, ovarium ini menghasilkan ovum yang kemudian bergerak di sepanjang opiduk menuju uterus. Nah, setelah uterus terdapat serviks atau liang rahim yang berakhir pada vagina. Nah, testis berisi sperma berjumlah sepasang dan terletak dalam skrotum. Nah, sperma yang dihasilkan testis disalurkan melalui vas deferens yang bersatu dengan ureter. Nah, pada pangkal ureter yang bermuara, saluran prostat dan kelenjar prostat menghasilkan cairan yang merupakan media tempat hidup sperma. Nah, sperma yang telah masuk ke dalam serviks akan bergerak menuju uterus dan opiduk mencari ovum. Nah, si ovum yang telah dibuahi sperma akan membentuk zigot yang selanjutnya akan menempel pada dinding uterus. Nah, si zigot akan berkembang menjadi embrio dan fetus. Selama proses pertumbuhan dan perkembangan zigot menjadi fetus, zigot membutuhkan banyak zat makanan dan oksigen yang diperoleh dari uterus induk dengan perantara plasenta atau ari-ari dan tali pusar. Selanjutnya yaitu mengenai sistem reproduksi pada hewan invertebrata. Nah, sistem reproduksi pada hewan invertebrata ini menjadi perkembangbiakan aseksual dan seksual. Nah, pada perkembangbiakan secara aseksual pada hewan invertebrata terjadi dengan cara membelah diri atau pembelahan biner, yaitu pembelahan diri dari satu sel menjadi dua sel baru. Misalnya terjadi pada protozoa. Selanjutnya yaitu fragmentasi, yaitu pemisahan sebagian sel dari suatu koloni dan selanjutnya membentuk koloni baru. Misalnya terjadi pada Volvox. Nah, yang ketiga yaitu sporulasi atau pembentukan spora, misalnya pada Plasmodium atau penyebab malaria. Pada fase oosit akan membelah dan selanjutnya akan menghasilkan sporozoid. Nah, selanjutnya yaitu pembentukan tunas, misalnya pada hewan hidra dan porifera. Nah, yang kelima yaitu dengan cara regenerasi, yaitu sebagian tubuh terpisah dan selanjutnya bagian tadi dapat tumbuh menjadi individu baru yang lengkap, misalnya pada planaria dan bintang laut. Nah, untuk perkembangbiakan seksual, pada reproduksi seksual tidak selalu terjadi pembuahan, namun kadang-kadang dapat membentuk individu baru tanpa adanya pembuahan. Sehingga reproduksi secara kawin pada hewan invertebrata dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, tanpa pembuahan, yaitu peristiwa partenogenesis, sel tanpa dibuahi dapat tumbuh menjadi individu baru, misalnya pada lebah jantan dan semut jantan. Nah, dengan pembuahan dapat dibedakan atas konjugasi dan anisogami. Nah, konjugasi ini terjadi pada invertebrata yang belum jelas alat reproduksinya, misalnya paramecium. Yang kedua yaitu anisogami, yaitu peleburan dua sel kelamin yang tidak sama besarnya, misalnya peleburan mikrogamet dan makrogamet pada Plasmodium, dan peleburan sperma dengan ovum di dalam rahim. Nah, perkembangbiakan seksual lainnya dapat kita temukan pada beberapa jenis hewan, misalnya hidra, cacing pita, cacing tanah, dan serangga. Nah, pada hidra, selain berkembang biak secara aseksual atau bertunas, hidra juga dapat berkembang baik secara seksual. Nah, perkembangan secara seksual dilakukan dengan pembentukan testis dan ovarium yang terdapat pada satu tubuh atau hemafrodit. Alat tersebut masing-masing menghasilkan spermatozoid dan ovum. Nah, hasil pembuahannya adalah zigot yang selanjutnya akan berkembang menjadi hewan baru. Yang selanjutnya yaitu cacing pita. Nah, tubuh cacing pita terdiri atas segmen-segmen yang disebut dengan proglotid. Pada setiap proglotid terdapat ovarium yang menghasilkan ovum dan testis yang menghasilkan sel sperma. Bila sel telur dan sel sperma sudah masak, maka terjadilah pembuahan dalam proglotid dan yang menghasilkan zigot. Yang
Selanjutnya yaitu cacing tanah. Dalam tubuh cacing tanah terdapat beberapa segmen yang kulitnya menebal disebut dengan klitelum. Dalam segmen tersebut terdapat testis yang berbentuk spermatozoid dan ovarium yang berbentuk ovum. Walaupun ovum dan spermatozoid terdapat dalam satu tubuh, cacing tanah tidak pernah mengadakan pembuahan sendiri, tetapi melakukan perkawinan dengan mempertukarkan spermatozoid atau perkawinan silang. Yang selanjutnya yaitu serangga. Pada beberapa jenis serangga, misalnya lebah madu atau Apis indica, terdapat koloni yang terdiri atas ratu dan pertil. Nah, pejantan fertil dan mati setelah kawin, dan pekerja yang mandul atau steril. Pada waktu kawin, sperma dari jantan disimpan dalam kantong sperma di induk betina. Nah, sperma ini merupakan cadangan sperma selama ratu hidup bila telur yang telah matang dibuahi oleh sperma. Nah, si telur tersebut akan berkembang menjadi calon ratu, nah calon pekerja atau prajurit, sedangkan yang tidak dibuahi atau partenogenesis akan dikembangkan menjadi pejantan. Lebah pekerja dan prajurit menjadi mandul atau steril karena pengaruh lingkungannya itu kurangnya makan. Nah, reproduksi pada invertebrata selanjutnya yaitu yang pertama Platyhelminthes. Nah, organ reproduksi jantan atau testis dan organ reproduksi betina atau ovarium. Pada Platyhelminthes terdapat dalam satu individu sehingga disebut hewan hemaprodit. Nah, alat reproduksi terdapat pada bagian vertal tubuh Platyhelminthes. Ada yang hidup di bebas maupun parasit. Nah, si Platyhelminthes yang hidup bebas memakan hewan-hewan dan tumbuhan kecil atau zat organik lainnya seperti sisa organisme. Nah, Platyhelminthes parasit hidup pada jaringan dan cairan tubuh inangnya. Nah, habitat Platyhelminthes yang hidup bebas adalah air tawar, air laut, tempat-tempat yang lembab. Nah, Platyhelminthes yang parasit hidup di dalam tubuh inangnya atau endoparasit pada siput sapi, pada siput air, sapi, babi, atau manusia. Nah, reproduksi Platyhelminthes dilakukan secara seksual dan aseksual. Pada reproduksi seksual akan menghasilkan gamet. Nah, fertilisasi ovum oleh sperma terjadi di dalam tubuh atau internal. Nah, fertilisasi dapat dilakukan sendiri maupun dengan pasangan lain. Nah, reproduksi aseksual tidak dilakukan oleh semua Platyhelminthes. Kelompok Platyhelminthes tentu dapat melakukan reproduksi aseksual dengan cara membelah diri atau fragmentasi. Nah, kemudian regenerasi potongan tubuh tersebut menjadi individu baru. Selanjutnya yaitu Nematelhelminthes. Nah, Nematelhelminthes umumnya bereproduksi secara seksual karena sistem reproduksinya bersifat gonokoris, yaitu alat kelamin jantan dan betina terpisah pada individu yang berbeda. Nah, fertilisasi dilakukan secara internal. Nah, hasil fertilisasi dapat mencapai lebih dari 100.000 telur per hari. Nah, saat berada di lingkungan yang tidak menguntungkan, maka telur dapat membentuk kista untuk perlindungan dirinya. Nah, yang selanjutnya yaitu Annelida. Annelida umumnya bereproduksi secara seksual dengan pembentukan gamet, memiliki klitelum sebagai alat kopulasi. Nah, klitelum terstruktur reproduksi yang mengekspresikan cairan dan membentuk kokon tempat deposit telur. Namun ada juga yang bereproduksi secara fragmentasi yang kemudian beregenerasi. Nah, organ seksual Annelida ada yang menjadi satu dengan individu atau hemaprodit dan ada yang terpisah pada individu lain atau gonokoris melalui larva trokopor berenang bebas. Selanjutnya yaitu arthropoda. Nah, secara normal udang adalah dioecious hanya dalam keadaan luar biasa. Mereka adalah hemaprodit. Nah, alat reproduksi jantannya adalah testis terletak di bawah perikardial sinus. Nah, dua fase diferensiasi yang terbuka melalui kopodite pada kaki jalan kelima. Alat reproduksi betina adalah ovarium yang berupa testis baik
bentuk maupun letaknya. Nah, sebuah ovidus terbuka pada kopodit pada kaki jalan ketiga. Nah, kopulasi udang biasanya terjadi pada bulan September, Oktober, November. Pada tahun pertama, mereka hidup bersama. Setelah umur mereka lebih 1 bulan, kopulasi kedua terjadi pada musim hujan kedua. Selanjutnya yaitu moluska. Nah, moluska bereproduksi secara seksual dan masing-masing organ seksual saling terpisah pada individu lain. Fertilisasi dilakukan secara internal dan eksternal untuk menghasilkan telur. Telur berkembang menjadi larva yang berkembang lagi menjadi individu dewasa. Selanjutnya yaitu Echinodermata. Secara umum, Phylum Echinodermata mengalami seks secara terpisah dengan beberapa perkecualian. Gonad yang relatif besar terletak di sebelah luar dengan pembuluhan sederhana. Nah, jumlah ovum banyak sekali dan pembuahan terjadi dalam air. Larva mikroskopis bersilia dan transparan, serta biasanya hidup bebas dengan berenang-renang dalam air, bermetamorfosis dan kompleks. Beberapa servis pipipar, beberapa perkembangan baik dan dengan aseksual, yaitu dengan pembelahan sel, memiliki daya regenerasi yang besar sekali bila terdapat bagian yang rusak atau lepas. Contohnya pada bintang laut. Nah, seks bintang laut terpisah yakni ada yang jantan atau betina. Nah, alat reproduksi strukturnya bercabang-cabang pada masing-masing lengan. Terdapat 2 cabang yang berada di bagian dasar pertemuan lengan. Pada hewan betina, alat seks yang dapat melepaskan juta telur dalam tiap 2 jam, sehingga tiap musim bertelur dapat melepaskan telurnya sebanyak lebih dari 200 juta. Hewan jantan pun dapat menghasilkan sperma lebih banyak dari jumlah sel telur betina. Nah, fertilisasi atau pembuahan terjadi dalam air. Kemudian akan tumbuh menjadi larva bipinria. Selanjutnya yaitu porifera. Nah, porifera biasanya bisa melakukan reproduksi seksual maupun aseksual. Nah, reproduksi secara seksual terjadi dengan pembentukan tunas dan gemule. Nah, gemule disebut juga tunas internal. Nah, si gemule dihasilkan menjelang musim dingin di dalam tubuh porifera yang hidup di air tawar. Nah, secara seksual dengan cara peluburan sel sperma dengan sel ovum. Nah, pembuahan ini terjadi di luar tubuh porifera. Selanjutnya yaitu Coleanthera. Reproduksi Coleanthera terjadi secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual dilakukan dengan cara pembentukan tunas. Nah, pembentukan tunas selalu terjadi pada Coleanthera yang berbentuk polip. Nah, tunas tumbuh di dekat kaki polip dan akan tetap melekat pada tubuh induknya sehingga membentuk koloni. Nah, reproduksi seksual dilakukan dengan membentuk gamet atau ovum dengan sperma. Gamet dihasilkan oleh seluruh Coleanthera bentuk medusa dan beberapa Coleanthera bentuk polip. Nah, contohnya itu Coleanthera berbentuk polip yang membentuk gamet adalah Hydra. Nah, selanjutnya yaitu mengenai spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma atau gamet jantan yang terjadi dalam testis, tepatnya pada tubulus seminiferus. Nah, testis mamalia tersusun atas ratusan tubulus seminiferus yang merupakan bagian terpenting dalam proses pembentukan sperma. Nah, pada bagian yang paling dekat dengan dinding tubulus seminiferus ditemukan spermatogonia, yaitu sel pembentuk sperma yang bersifat diploid dan belum diferensiasi seperti pada gambar 12.5 dan 12.6. Nah, selama proses spermatogenesis, spermatogenia akan berkembang biak dengan cara membelah menghasilkan spermatid. Nah, spermatid akan mengalami proses diferensiasi dan pemasakan atau maturasi, sehingga akhirnya terbentuk sperma atau spermatozoon haploid memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogonia.
Diferensiasi spermatid menjadi spermatozoon berlangsung di dekat lumen tubulus dan terjadi dalam 4 fase, yaitu fase Golgi, fase Kap, fase akrosom, dan fase pemasakan atau masturasi yang dinamakan spermatogenesis. Nah, proses diferensiasi spermatid dapat dilihat pada gambar 12.7. Nah, jika telah masak, spermatozoon akan dilepaskan ke lumen tubulus seminiferus. Nah, fase Golgi ditandai dengan adanya butiran proaksomal yang kaya akan glikoprotein. Nah, butiran-butiran proakrosom akan bergabung dan menjadi vesikel akrosom. Nah, vesikel akrosom melekat pada membran luar nukleus atau fase Kap ditandai dengan vesikula akrosom yang menyebar untuk menutupi setengah anterior nukleus dan kemudian rekondensasi tertutup akrosom. Nah, tutup akrosom atau cap berasal dari pembentukan kembali membran vesikel. Cap ini terdiri dari membran akrosom bagian luar dan dalam yang menutupi isi akrosom. Nah, fase berikutnya yaitu fase akrosom yang ditandai dengan reorientasi spermatid itu sendiri, sehingga bagian kepala menjadi tertanam dalam sel stroli dan mengarah ke lamina basal. Flagellum yang berkembang meluas ke lumen tubulus seminiferus. Reorientasi ini sangat penting karena kepala spermatozoon masih menempel pada sel Sertoli. Kompleks Golgi melepaskan diri dari kutub anterior nukleus dan bermigrasi secara bebas ke sitoplasma ketika akrosom berhenti tumbuh. Fase terakhir adalah fase pemasakan atau maturasi. Pada fase ini terjadi pengurangan atau kelebihan sitoplasma dari sekitar flagella untuk membentuk spermatozoon. Sel-sel Sertoli kemudian memfagositosis kelebihan si plasma ini, atau yang disebut dengan badan residu. Nah, spermatid tidak lagi melekat satu sama lain dan dilepaskan dari sel Sertoli. Nah, bentuk sel sperma pada bagian hewan bervariasi, tetapi pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi bagian kepala, bagian tengah, dan ekor. Nah, struktur sel sperma dapat dilihat pada gambar 12.8. Pada bagian kepala sperma paling depan terdapat akrosom. Mohon maaf, maksudnya pada gambar 12.9. Nah, pada bagian kepala sperma yang paling depan terdapat akrosom yang mengandung enzim untuk melisihkan bungkus telur. Nah, pada sperma manusia enzim tersebut adalah hyaluronidase. Nah, di pusat kepala sperma terdapat inti sperma yang menyimpan berbagai macam kode atau informasi genetik yang akan diwariskan kepada keturunannya. Di belakang kepala terdapat bagian tengah sperma sering disebut dengan leher. Nah, yang banyak menyimpan mitokondria. Nah, mitokondria sangat penting dalam pembentukan ATP yang merupakan sumber energi bagi sperma. Adapun bagian ekor sangat diperlukan untuk membantu pergerakan sperma. Nah, proses pembentukan sperma atau spermatogenesis dikendalikan oleh hormon. Nah, informasi tentang proses pengendalian spermatogenesis oleh hormon banyak diperoleh dari studi pada mamalia. Nah, diferensiasi spermatid menjadi spermatozoon berlangsung di dalam sel Sertoli. Sel Sertoli merupakan sel berukuran besar yang berperan sangat penting, antara lain dalam menyediakan makanan bagi sperma yang sedang berkembang sebagai sel perawat atau nursel. Kerja sel Sertoli dirangsang oleh FSH atau follicle stimulating hormone yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari bagian depan. Nah, pengeluaran
FSH dirangsang oleh GnRH. Nah, seperti pada gambar 12.8. GnRH atau gonadotropin releasing hormone yaitu hormon pelepasan gonadotropin dari hipotalamus. Nah, gonadotropin pada manusia meliputi FSH dan LH. Pada mulanya FSH merangsang sel spermatogonia untuk membelah secara mitosis beberapa kali dan diakhiri dengan pembelahan meiosis sehingga dihasilkan spermatid yang bersifat haploid. Nah, ada dugaan FSH juga merangsang sel Sertoli untuk melepaskan zat tertentu yang dapat menstimulasi proses spermatogenesis atau diferensiasi spermatid menjadi sperma. Nah, selain FSH, sel Sertoli juga dirangsang oleh tes androgen, hormon yang dikeluarkan oleh sel Leydig, seperti pada gambar. Nah, testosteron merupakan hormon yang juga penting untuk testosteron merangsang pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi serta ciri seks sekunder pada hewan jantan. Nah, pelepasan testosteron dikendalikan oleh hormon pituitari anterior yang lain yaitu LH atau luteinizing hormone yang pengeluarannya juga dikendalikan oleh GnRH. Nah, spermatogenesis yang terjadi pada vertebrata yang lebih rendah pada dasarnya sama dengan proses terjadinya pada manusia. Namun, di antara kelas vertebrata terdapat perbedaan struktur testis. Nah, testis mamalia, burung, reptil, dan amfibi anura memperlihatkan komponen tubulus seminiferus berbentuk tubular atau saluran atau pipa yang berselang-seling dengan sekumpulan sel interstitial. Sementara itu, testis amfibi urodela dan ikan tersusun atas lobus atau lobulus yang masing-masing mengandung sejumlah besar kista seluler. Nah, kista adalah organ berongga yang berisi cairan Setiap kista berasal dari jaringan spermatogonia. Semua sel dalam suatu kista dan semua kista dalam suatu lobula biasanya memiliki tingkat perkembangan spermatogenesis yang sama. Di dalam setiap kista juga terdapat sel stroli lobula yang terletak pada bagian belakang kemungkinan besar mengandung spermatozoa yang sudah lebih siap untuk membuahi daripada lobula yang terletak pada bagian depannya. Nah, sedangkan oogenesis adalah proses pembentukan gamet betina atau ovum yang terjadi dalam ovarium. Proses ini ditandai dengan adanya pembuahan oogonium menjadi oosit atau calon ovum yang akan mengalami pemasakan sehingga menjadi ovum yang siap dibuahi. Nah, selama perkembangan oosit terjadi proses pembentukan kuning telur atau pitelus melalui proses pitelogenesis. Pitelus yang akan disintesis akan ditimbun di ooplasma sebagai cadangan makanan bagi embrio yang kelak akan berkembang. Adanya timbunan pitelus dalam ovum pada ooplas menyebabkan oosit bertambah besar. Nah, pada akhir oogenesis, oosit mengalami pembelahan meiosis atau sering disebut dengan pembelahan pemasakan. Proses ini menghasilkan ovum haploid yaitu ovum yang memiliki kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk atau N kromosom. Akan tetapi proses meiosis tersebut pada umumnya tidak berlangsung hingga selesai dan berhenti pada meiosis tahap pertama. Oleh karena itu, pada saat diopulasikan, ovum atau oosit masih mengandung 2 perangkat kromosom yang belum bersifat haploid. Nah, proses penyelesaian pembelahan meiosis pada ovum terjadi jika ada rangsangan berupa pemasukan sperma ke ovum. Jadi meiosis tahap 2 terselesaikan pada saat sperma masuk ke dalam ovum. Tepatnya ketika inti sperma baru sampai di sitoplasma dan belum terjadi pertemuan antara inti sperma dan inti ovum. Dengan demikian, pada saat inti sperma bertemu dengan inti ovum benar-benar telah menjadi ovum haploid yang telah siap dibuahi pada vertebrata rendah, misalnya pada ikan, pertumbuhan oosit, pitelogenesis, dan ovulasi juga dipacu oleh hormon gonadotropin. Nah,
Proses pemasakan telur atau opum yang terjadi pada mamalia telah dipahami dengan lebih baik daripada pemasakan telur yang terjadi pada hewan lain. Nah, proses pemasakan telur pada hakikatnya merupakan peristiwa yang membentuk siklus. Siklus pemasakan telur pada kebanyakan mamalia disebut dengan siklus esterus, sedangkan siklus pada primata disebut siklus menstrual. Nah, kedua siklus tersebut memperlihatkan adanya perbedaan. Nah, pada hewan yang mengalami siklus esterus, selama satu siklus hewan betina atau mau atau siap menerima hewan jantan untuk kawin hanya dalam waktu yang singkat, yaitu pada masa ovulasi. Selain itu, dinding saluran reproduksi pada akhir siklus tidak mengalami disintegrasi dan tidak luruh atau sehingga tidak adanya pendarahan. Nah, siklus estrus dapat dibedakan menjadi 4 tahap atau fase, yaitu tahap prosterus, esterus. Nah, seperti pada gambar tersebut, metestrus dan disterus. Nah, tahap fase esterus yang dialami hewan dapat dikenali dari gambaran sel yang diperoleh melalui hasil apus vagina. Nah, pada gambar 12.10. Nah, fase pertama dari siklus esterus adalah proestrus. Fase ini merupakan fase building up atau fase tumbuh kembang. Selama fase ini di bawah pengaruh ESH dan LH. Folikel ovarium tumbuh membesar dan berkembang mulai menyekresi hormon estrogen. Pada spesies Polygatus G. proestrus biasanya diawali dengan regresi corpus luteum. Nah, estrogen dan folikel diserap masuk ke dalam darah. Estrogen akan merangsang proses peningkatan vaskularisasi dan pertumbuhan sel genia talia tubular sebagai persiapan fase estrus dan kehamilan. Nah, pada fase proses dinding vagina menebal dan organ genitalia eksternal mengalami peningkatan vaskularisasi atau membengkak dan tampak kemerahan sebagai bentuk persiapan kopulasi. Nah, pada beberapa spesies selama proestrus, pulpa akan mengeluarkan lendir sel epitel dari vagina. Hewan mengalami fase proestrus dapat dicirikan dengan adanya sel berinti, sel-sel yang mengalami penandukan atau sel tanduk. Nah, preparat apus vagina hewan yang sedang dan awal fase proestrus juga mengandung leukosit. Nah, fase kedua yaitu fase estrus. Fase estrus merupakan masa penerimaan seksual yang dipicu oleh peningkatan hormon estrogen yang dihasilkan oleh folikel masak atau folikel Graafian. Sesaat sebelum ovulasi pada kebanyakan spesies domestik seperti domba dan kucing, ovulasi terjadi dalam waktu 1-2 hari setelah timbulnya perilaku esterus, yaitu sekitar akhir perilaku esterus. Akhir dari masa penerimaan seksual memadai dimulai dengan fase mesterus, yaitu fase post ovulasi ditandai kebanyakan corpus luteum. Selama fase ini, konsentrasi estrogen dalam darah menurun. Dalam konsentrasi progesteron meningkat. Nah, progesteron merupakan hormon yang dihasilkan oleh corpus luteum yang telah berkembang maksimal. Hormon progesteron akan mempengaruhi beberapa hal, yaitu meningkatkan ketebalan lapisan endometrium pada dinding uterus dan meningkatkan kelenjar rahim. Nah, pada preparat apus vagina hewan betina yang mengalami fase mesterus akan terlihat sel epitel menanduk dan leukosit polimorfonuklear. Preparat apus vagina dari hewan yang memasuki fase mesterus lanjut akan memperlihatkan adanya sel epitel. Nah, diesterus merupakan fase terakhir dalam siklus esterus yang terjadi sebelum siklus berikutnya dimulai. Fase ini merupakan fase esterus terpanjang yang berlangsung lebih dari 2 hari. Nah, preparat apus egina pada ini memperlihatkan adanya leukosit polimorfonuklear dan beberapa satu epitel pada fase diesterus akhir. Pada fase ini leukosit tetap menjadi sel dominan setelah menghilangnya serpihan seluler. Ya, selanjutnya yaitu
Siklus menstruasi dan siklus estrus merupakan proses yang dikendalikan oleh berbagai hormon baik hormon dari hipotalamus hipofisis maupun dari ovarium. Nah, pengendalian hormon terdapat oogenesis dan siklus menstrual pada mamalia yang dapat dilihat pada gambar 12 titik 12.11. Nah, dari gambar tersebut tampak bahwa perkembangan folikel diawali oleh hormon FSH dari kelenjar pituitari bagian depan. Nah, folikel yang sedang berkembang akan mengeluarkan estrogen. Nah, estrogen akan merangsang endometrium untuk menebal. Hormon ini juga berperan untuk merangsang perkembangan ciri seks sekunder wanita, sekaligus menekan pengeluaran FSH dan merangsang pengeluaran LH dari pituitari bagian depan. LH adalah hormon yang bertanggung jawab terhadap pemasakan folikel, agar folikel dapat berkembang secara sempurna. Apabila folikel telah masak atau membentuk folikel gravian, ovum akan keluar dari ovarium dan meninggalkan sisa folikel yang tetap berada dalam ovarium. Nah, proses keluarnya ovum dari ovarium disebut dengan ovulasi. Nah, di bawah pengaruh LH, sisa folikel dalam ovarium diubah menjadi korpus luteum. Nah, dan selama beberapa hari akan menghasilkan progesteron. Nah, progesteron merupakan hormon yang berfungsi untuk mempertahankan ketebalan endometrium dan perkembangan kelenjar air susu. Nah, apabila fertilisasi tidak terjadi, pengeluaran progesteron dari korpus luteum akan segera terhenti. Kemudian, kadar progesteron dalam darah pun akan menurun, akibatnya endometrium meluruh dan siklus menstruasi pun akan dimulai. Nah, proses reproduksi pada semua hewan dikendalikan oleh hormon, akan tetapi pengendalian reproduksi yang terjadi pada setiap kelas hewan tidak selalu sama. Nah, reproduksi pada ikan bukan hanya dipengaruhi oleh hormon, tetapi juga oleh faktor lingkungan luar seperti foto periodik, kondisi air, makanan, dan rangsangan sosial. Nah, rangsangan luar tersebut diterima oleh ikan melalui reseptor, kemudian diteruskan ke pusat neuroendokrin dan akhirnya akan mempengaruhi perubahan dalam gonad atau organ reproduksi. Nah, sedangkan fungsi reproduksi pada unggas merupakan hasil kerja sama antara sistem saraf dan endokrin atau sistem neuroendokrin yang diatur oleh sumbu hipotalamus, nah hipofisis dan jaringan ovarium. Nah, hipotalamus sendiri memiliki 3 area yang berperan dalam fungsi normal sistem reproduksi. Nah, selanjutnya yaitu pembuahan, kebuntingan, dan kelahiran. Pada uraian terdahulu telah disajikan bahwa proses gametogenesis akan menghasilkan ovum dan sperma. Untuk dapat menghasilkan individu baru, ovum harus dibawahi oleh sperma kecuali pada peristiwa partenogenesis yang biasanya terjadi melalui proses pembuahan atau fertilisasi. Nah, pembuahan merupakan proses penyatuan sel gamet atau sel kelamin jantan dengan sel gamet betina. Proses tersebut akan menghasilkan zigot. Nah, pembuahan dapat terjadi di luar tubuh induk betina, disebut dengan fertilisasi, atau di dalam tubuh induk betina disebut dengan fertilisasi internal. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, terdapat zigot yang berkembang dalam ataupun di luar tubuh induk. Apabila zigot berkembang dalam tubuh induk, hewan muda akan keluar dari tubuh induknya melalui proses melahirkan. Hewan yang berkembang biak atau menghasilkan keturunan dengan cara melahirkan dinamakan hewan yang bersifat pipipar yang sudah dijelaskan di atas. Nah, pada pipipar, makanan yang diperlukan untuk perkembangan embrio dapat diperoleh dari tubuh induk melalui organ khusus yang disebut dengan plasenta. Nah, hewan pipipar yang di dalamnya
dalam tubuhnya terdapat embrio yang sedang berkembang disebut bunting atau hamil. Istilah bunting atau kebuntingan biasanya digunakan untuk hewan, sedangkan untuk manusia biasanya digunakan istilah hamil atau kehamilan. Nah, kebuntingan atau kehamilan atau pregnansi akan terjadi apabila ovum yang diopulasikan dapat dibuahi oleh sperma serta mengalami perkembangan lebih lanjut melalui tahap blastula, gastrula, dan seterusnya. Apabila perkembangan embrio telah selesai, hewan muda pun akan keluar dari tubuh induknya. Nah, jika ovum dibuahi di luar tubuh induk, embrio pada umumnya berkembang biak di luar tubuh induk. Juga dalam keadaan demikian, embrio memperoleh seluruh makanan yang diperlakukan dari cadangan makanan yang telah tersedia dalam ovum atau telur. Mohon maaf, izin mengkonfirmasi bahwa pada bahwasannya gambar ini merupakan bagian dari siklus menstruasi. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Rini Sri Haryati. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai persalinan, menopause, ereksi dan ejakulasi, kontrasepsi, dan kelainan alat reproduksi atau organ reproduksi. Mungkin langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai persalinan. Apa itu persalinan? Persalinan dan kelahiran merupakan suatu kejadian yang fisiologis dan normal, di mana pengeluaran individu baru atau muda dari tubuh induk, itu disebut sebagai kelahiran atau parturisi. Parturisi dianggap sebagai tahap keluarnya individu baru yang lengkap dari tubuh induknya melalui serangkaian kontraksi uterus yang kuat dan berirama. Sebelum melahirkan, induk harus memperoleh makanan yang cukup dan seimbang supaya pada waktu melahirkan tidak terlampau kurus atau gemuk. Selain itu, induk harus diberi kesempatan untuk bergerak yang cukup. Pada proses persalinan diduga diawali dengan adanya relaksin, yaitu senyawa kimia yang dikeluarkan oleh plasenta. Relaksin sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keluasan atau fleksibilitas jaringan di daerah panggul atau pelvis, dan pelebaran mulut rahim serta leher rahim. Selanjutnya yaitu tahapan pada proses persalinan. Yang pertama ada dilatasi serviks. Tahap ini diawali dengan pembukaan dan pemipihan serviks hingga berdilatasi secara sempurna. Pada tahap ini, serviks membuka dari 0 sampai 10 cm. Pada tahap ini juga disebut sebagai kala 1 atau kala pembukaan. Dilatasi serviks merupakan salah satu faktor yang akan menghasilkan refleks pengeluaran hormon oksitosin dari hipotalamus. Oksitosin akan merangsang otot rahim untuk berkontraksi sehingga individu muda terdorong turun ke jalan lahir. Dapat diperhatikan pada gambar yang sebelah kiri. Yang kedua ada ekspulsi, yaitu pengeluaran bayi akibat kontraksi yang kuat dari uterus ke vagina dan keluar tubuh. Turunnya individu muda ke jalan lahir atau keluar tubuh akan menyebabkan serviks bahkan dinding vagina juga semakin merenggang. Pada tahap ini dikenal juga dengan kala 2. Di mana kala 2 juga disebut dengan kala pengeluaran. Oleh karena kekuatan his dan kekuatan mengeden, janin didorong keluar sampai lahir. Dan tahap yang terakhir yaitu pengeluaran plasenta, di mana diikuti keluarnya bayi. Saat kontraksi terus-menerus berlangsung, akhirnya hewan muda terdorong sepenuhnya dari dalam rahim dan terjadinya kelahiran. Dalam proses tersebut, tubuh induk akan mengeluarkan individu muda beserta plasentanya, yaitu dikenal dengan kala 3. Kemudian setelah terdapat kala 3, ada kala 4, di mana kala 4 dimulai dari lahirnya plasenta sampai 2 jam kemudian. Dalam kala tersebut akan diobservasi apakah terjadi pendarahan postpartum atau tidak. Selanjutnya dapat diperhatikan pada gambar. Pada gambar yang sebelah kiri merupakan struktur kelenjar susu, dan gambar yang sebelah kanan merupakan kontrol hormonal laktasi. Berkaitan dengan kehamilan dan kelahiran, induk betina akan mengalami perubahan
pada kelenjar susunya, sehingga dapat menghasilkan air susu. Air susu sangat dibutuhkan oleh hewan muda sebagai sumber makanan utama pada awal hidupnya. Masa pemberian air susu kepada hewan muda dinamakan masa laktasi. Pembentukan air susu dikendalikan oleh hormon prolaktin dari pituitari bagian depan yang pengeluarannya dirangsang oleh berbagai faktor, antara lain adanya isapan atau pijatan pada puting susu, kontraksi otot polos di sekitar sel kelenjar air susu, dan kontraksi otot lurik di daerah dada. Bahkan rangsangan psikis seperti mendengar tangisan bayi pun dapat merangsang pengeluaran oksitosin, yang selanjutnya akan menyebabkan pengeluaran air susu. Sesungguhnya pengeluaran air susu dari kelenjarnya akibat oksitosin terjadi karena oksitosin memacu kontraksi otot polos pada kelenjar air susu sehingga kelenjar mengerut dan air susu pun akan memancar keluar. Selanjutnya yaitu hormon yang berperan dalam proses persalinan. Terdapat 3 hormon yang berperan dalam proses persalinan. Yang pertama ada estrogen dari ovarium yang menginduksi reseptor oksitosin pada uterus. Yang kedua ada oksitosin dari pituitari posterior ibu dan fetus yang merangsang kontraksi uterus dan merangsang plasenta untuk membuat prostaglandin. Yang ketiga prostaglandin yaitu hormon yang berperan dalam perangsangan frekuensi kontraksi uterus. Bahasan yang kedua yaitu mengenai menopause. Istilah menopause mungkin sudah tidak asing lagi di kalangan para wanita, karena istilah menopause ini akan teralami oleh wanita. Selanjutnya, apa itu menopause? Menopause berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata men yang berarti bulan dan peuseis yang berarti penghentian sementara. Nah, menopause merupakan kondisi normal yang dialami oleh para wanita seiring bertambahnya usia mereka. Istilah dari menopause itu sendiri berarti wanita mengalami berhenti dari menstruasi dan merupakan tanda akhir dari periode reproduksinya. Jadi, menopause ini ditandai dengan 12 bulan sejak haid terakhir. Sebagian besar wanita mulai mengalami gejalanya pada usia 40-an dan puncaknya tercapai pada usia 55 tahun. Nah, kebanyakan wanita sering panik dengan terjadinya menopause karena mereka beranggapan bahwa menopause itu sebagai awal dari masa tua mereka. Nah, menopause terjadi karena penurunan aktivitas ovarium yang diikuti dengan penurunan produksi hormon reproduksi. Hal ini terjadi secara alamiah. Nah, seorang wanita memiliki polikel atau indung telur dari sejak lahir. Polikel matang ini bekerja untuk menghasilkan sel telur pada saat memasuki usia pubertas yang ditandai dengan proses menstruasi. Ketika ovarium tidak lagi produktif, polikel yang dihasilkan berkurang, maka rangsangan produksi hormon estrogen dan progesteron berangsur-angsur menurun. Kondisi ini yang semakin lama mencapai titik pada masa klimakterium dengan keadaan menopause. Selanjutnya yaitu macam-macam menopause. Yang pertama ada menopause dini, merupakan terjadinya menopause sebelum usia 40 tahun. Penyebabnya bisa karena obat-obatan diet yang meningkatkan hormon prolaktin. Kadar prolaktin yang tinggi dapat menekan sekresi FSH dan LH, sehingga polikel tidak dapat tumbuh dan dengan sendirinya akan terjadi menopause. Pengaruh pemberian kemoterapi dapat juga menyebabkan menopause dini, seperti pada penyakit autoimun. Yang kedua ada menopause normal, di mana terjadi karena polikel yang mengalami atresia meningkat sampai tidak tersedia lagi polikel yang cukup. Produksi estrogen berkurang, tidak terjadi haid dan berakhir menopause. Nah, kemudian ada menopause terlambat. Menopause terlambat ini terjadi pada usia di atas 52 tahun. Penyebab terjadinya menopause terlambat yaitu kelebihan berat badan, di mana estrogen dibuat dalam endometrium, tetapi sejumlah kecil estrogen dibuat di sel-sel lemak, sehingga wanita obesitas akan memiliki kadar estrogen yang lebih tinggi.
Selanjutnya, fase pada menopause. Yang pertama ada premenopause yang diawali dengan penurunan produksi hormon estrogen. Hal ini menyebabkan gejala berupa menstruasi yang semakin jarang atau tidak teratur. Kadang di tahap ini, perempuan juga mulai merasakan berat badan yang bertambah, sering sakit kepala, dan mudah lupa. Fase ini ditandai dengan folikel dalam ovarium mulai berkurang dan berhenti memproduksi estradiol, sehingga kelenjar hipofisia berusaha merangsang ovarium untuk menghasilkan estrogen, kemudian menyebabkan kadar FSH dan LH dan estrogen bervariasi meningkat dan menurun. Kadar FSH, LH, dan estrogen bervariasi menyebabkan wanita mulai merasakan gejala vasomotor atau keluhan menopause. Yang kedua ada perimenopause. Fase ini disebut fase transisi atau peralihan antara pramenopause dan pasca menopause. Fase ini dimulai 8 hingga 10 tahun sebelum menopause. Fase ini dimulai saat menurunnya fungsi indung telur, sehingga estrogen yang diproduksi menjadi lebih sedikit. Biasanya terjadi pada wanita usia 40 tahun ke atas. Yang ketiga ada menopause. Fase inilah yang paling banyak dikenal. Menopause adalah saat di mana seorang wanita sudah tidak lagi mengalami siklus haid, seperti yang sudah tadi dijelaskan. Pada fase menopause, kadar FSH akan tinggi dan kadar estradiol rendah. Yang keempat ada postmenopause atau pasca menopause, yaitu ketika seorang wanita telah mampu menyesuaikan dengan kondisinya, berlangsung kurang lebih 3-5 tahun setelah menopause, antara usia 60 tahunan. Fase postmenopause ovarium tidak berfungsi lagi dan kadar gonadotropin akan meningkat, sehingga menyebabkan produksi inhibin berhenti akibat tidak tersedianya jumlah folikel yang cukup. Bahasan yang ketiga yaitu mengenai ereksi dan ejakulasi. Mungkin untuk kalangan pria, istilah ini sudah tidak asing lagi. Nah, lalu apa sih ereksi dan ejakulasi itu? Ereksi merupakan kondisi ketika penis yang tadinya lunak menjadi mengeras atau menegang akibat adanya rangsangan yang diterima, baik rangsangan penglihatan, penciuman, maupun sentuhan. Nah, hal tersebut agar penis dapat masuk ke dalam vagina. Nah, batang penis manusia hampir seluruhnya diisi oleh 3 kompartemen jaringan spons. Ereksi memerlukan pengembungan kompartemen ini dengan darah sampai penis kaku. Pada jantan dari beberapa jenis mamalia seperti kelelawar dan karnivora, penis mengandung tulang bakulum yang membantu memberikan kekuatan untuk senggama. Nitrit oksida atau NO merupakan molekul pembawa pesan dan mediator langsung pada proses ereksi. Erotis atau rangsangan fisik menyebabkan pelepasan NO dari ujung saraf parasimpatis di penis. NO menyebabkan pelebaran pembuluh darah yang memungkinkan darah akan mengisi jaringan spons. Setelah NO dari ujung saraf memulai ereksi, aliran darah yang bergerak menyebabkan pelepasan NO lebih lanjut dari sel endotel di dinding pembuluh darah. Putaran umpan balik positif penting karena NO berumur sangat pendek dan perlu dihasilkan dengan cepat jika konsentrasinya tinggi. NO bekerja dengan memediasi sintesis GMP siklik. Pembawa pesan kedua, obat saat ini untuk disfungsi ereksi menghambat enzim yang memecah GMP siklik sehingga memungkinkan pembawa pesan kedua untuk bertindak lebih lama. Sedangkan ejakulasi merupakan keluarnya sperma dan cairan semen dari penis. Penis mengeluarkan 5 mili air mani yang mengandung 300 juta sperma. Selama ejakulasi, sperma didorong dari setiap epididymis melalui saluran otot vas deferens. Semen terdiri dari sperma ditambah sekresi kelenjar seks aksesori. Pada manusia, kelenjar seks aksesori yang paling penting adalah kelenjar prostat dan vesicula seminalis yang menyediakan sebagian besar cairan dalam air mani, dan kelenjar bulbourethral yang mengeluarkan lendir bening sebelum ejakulasi. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai kontrasepsi. Nah, apa yang dimaksud dengan kontrasepsi? Jadi, kontrasepsi itu berasal dari 2 kata, yaitu kontra dan konsepsi.
Kontra artinya mencegah atau melawan, sedangkan konsepsi merupakan pertemuan antara sel telur yang matang dan sel sperma yang menyebabkan kehamilan. Jadi, yang dimaksud dengan kontrasepsi merupakan pencegahan kehamilan secara sengaja sebagai akibat dari pertemuan antara sel telur yang matang dengan sel sperma dan dapat dicapai dengan beberapa cara. Beberapa metode kontrasepsi mencegah perkembangan atau pelepasan gamet dari gonad perempuan atau laki-laki. Sedangkan pada metode yang lainnya dapat menjaga sperma dan sel telur agar tetap terpisah, serta mencegah implantasi embrio. Fertilisasi dapat dicegah melalui abstinesis atau pematangan terhadap hubungan seksual atau menggunakan penghalang yang menjaga agar sperma tidak melakukan kontak dengan sel telur. Nah, lalu apa sih tujuan dari kontrasepsi ini? Tujuannya yaitu untuk menunda terjadinya kehamilan atau untuk menjarangkan kehamilan atau memberi jarak antara kelahiran sebelumnya dan untuk menghentikan kehamilan atau kesuburan. Selanjutnya yaitu pada kontrasepsi itu terdapat metode-metode yang akan digunakan. Yang pertama ada metode kontrasepsi sederhana, yang kedua ada metode kontrasepsi hormonal, yang ketiga ada metode kontrasepsi dengan alat kontrasepsi dalam rahim, kemudian yang terakhir ada metode kontrasepsi mantap. Yang pertama yaitu metode kontrasepsi sederhana. Pada metode ini terbagi menjadi dua, yaitu metode kontrasepsi tanpa alat dan metode kontrasepsi sederhana dengan alat. Yang pertama, yang tanpa alat, yaitu menggunakan metode amnorelaktasi atau MAL atau coitus interruptus. Selain itu, menggunakan metode kalender, metode lendir serviks, metode suhu basal badan, dan simptotermal, yaitu perpaduan antara suhu basal dan lendir serviks. Yang kedua yaitu menggunakan alat, antara lain menggunakan kondom, diafragma, cup cervix, dan spermisida. Kondom merupakan selubung karet lateks yang tipis atau membran alamiah yang dipasang menutupi penis untuk mengumpulkan semen. Bagi orang-orang yang aktif secara seksual, kondom merupakan satu-satunya alat kontrasepsi yang efektif dalam mencegah penyebaran penyakit menular seksual seperti AIDS, meskipun hal tersebut tidak menjanjikan selalu berhasil. Sedangkan diafragma merupakan tudung karet yang berbentuk seperti kubah yang diselipkan ke bagian atas vagina sebelum melakukan hubungan seksual. Nah, untuk alat-alat tersebut dapat dilihat pada gambar. Di sana terdapat beberapa alat kontrasepsi sederhana. Selanjutnya yang kedua yaitu metode kontrasepsi hormonal. Metode tersebut pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu kombinasi, mengandung hormon progesteron dan estrogen sintetik, dan yang hanya berisi progesteron saja. Nah, yang pertama kontrasepsi hormonal kombinasi ini terdapat pada pil dan suntikan atau injeksi. Sedangkan kontrasepsi hormon yang berisi progesteron terdapat pada pil, suntik, dan implan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu metode kontrasepsi dengan alat kontrasepsi dalam rahim, yaitu menggunakan IUD yang memiliki tingkat kehamilan 1% atau kurang dan merupakan metode reversibel pencegahan kehamilan yang umum digunakan. IUD ditempatkan di dalam uterus. Nah, hal tersebut akan mengganggu fertilisasi dan implantasi. Selain itu ada AKDR biasanya mengandung hormon progesteron atau levonorgestrel yang progestasert alza T dengan daya kinerja 1 tahun mengandung levonorgestrel. Dan yang keempat yaitu metode kontrasepsi mantap. Metode ini terdiri dari dua macam, yaitu metode operatif wanita dan metode operatif pria atau disingkat MOW dan MOP. MOW sering dikenal dengan tubektomi karena prinsip metode ini adalah memotong atau mengikat saluran tuba atau tuba Fallopi sehingga mencegah terjadinya pertemuan antara ovum dan sperma.
Dan yang kedua yaitu MOP, sering dikenal dengan nama vasektomi, di mana vasektomi yaitu memotong atau mengikat saluran vas deferens. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kelainan organ pada reproduksi. Untuk yang pertama yaitu kelainan organ reproduksi pada wanita. Di antaranya ada miom atau disebut uterine fibroid, merupakan benjolan atau tumor jinak yang tumbuh di rahim. Umumnya tidak menimbulkan gejala, tapi penderita dapat merasakan pendarahan menstruasi yang banyak dan berlangsung lebih dari seminggu. Kemudian keluar darah menggumpal dari vagina, nyeri perut bagian bawah dan sering buang air kecil. Salah satu penyebabnya yaitu peningkatan hormon estrogen. Kemudian ada endometriosis, merupakan terdapatnya jaringan endometrium abnormal di luar rongga rahim. Jaringan endometrium abnormal ini dapat ditemukan di ovarium, periosteum, usus besar, kandung kemih, sebagai akibat pengaliran balik darah menstruasi melalui tuba Fallopi sewaktu menstruasi. Kemudian ada polikistis ovarium syndrome, merupakan gangguan hormon di usia subur. Penderitanya akan mengalami gangguan menstruasi yang tidak teratur dan memiliki kadar hormon maskulin atau hormon androgen yang berlebihan, sehingga dapat mengakibatkan ovarium atau indung telur memproduksi banyak kantong-kantong yang berisi cairan atau kista. Nah, hal tersebut juga dapat menyebabkan kemandulan. Kemudian ada radang panggul, di mana merupakan infeksi pada organ reproduksi wanita seperti serviks, rahim, dan ovarium. Radang panggul umumnya dialami oleh wanita usia 15-25 tahun yang aktif berhubungan seksual. Radang ini disebabkan oleh infeksi bakteri yang menyebar dari vagina atau serviks ke organ reproduksi yang lebih dalam. Ditandai dengan nyeri panggul, perut bagian bawah, mual, muntah, keputihan yang banyak, dan sebagainya. Kemudian ada kanker serviks, di mana kanker jenis ini juga banyak terjadi pada seorang wanita dan sering menimbulkan kematian bila baru ditemukan setelah fase lanjut. Kanker serviks ini dapat ditemukan secara dini dengan menggunakan teknik pap smear, yaitu suatu cara pengambilan jaringan serviks dan diperiksa di bawah mikroskop. Pemeriksaan ini dapat dilakukan setiap tahun. Jenis kanker serviks banyak ditemukan pada wanita umur 40-55 tahun dan timbulnya kanker ini diduga berhubungan erat dengan infeksi herpes virus tipe 2 dan human papilloma virus. Kemudian ada premenstrual syndrome, merupakan suatu keadaan di mana terjadi gangguan emosi, lesu, sakit kepala, bengkak-bengkak pada tungkai, rasa perih, nyeri pada payudara, dan sebagainya, yang terjadi beberapa hari sebelum menstruasi dan hilang setelah terjadinya menstruasi. Penyebabnya yaitu sangat kompleks, diduga kadar estrogen yang tinggi, progesteron yang rendah, gangguan metabolisme karbohidrat, kadar protein yang meninggi, dan gangguan psikis. Dan yang terakhir ada vulvovaginitis, merupakan suatu penyakit peradangan pada vulva dan vagina yang sering menimbulkan gejala keputihan. Penyakit ini dapat disebabkan oleh berbagai bakteri, misalnya Gardnerella vaginals, bakteri Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia sp, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kelainan organ reproduksi pada pria. Di antaranya yang pertama ada epididymitis, merupakan peradangan pada epididymis, yaitu saluran berkelok-kelok yang menghubungkan testis dengan vas deferens. Epididymitis biasanya disebabkan oleh infeksi atau oleh penyakit menular secara seksual atau PMS yang mengakibatkan rasa nyeri dan pembengkakan pada salah satu testis. Yang kedua ada orsitis, merupakan timbulnya peradangan pada salah satu atau kedua testis dalam skrotum. Kelainan tersebut dapat membuat testis atau buah zakar membengkak karena infeksi bakteri maupun virus. Orsitis dapat menyebabkan kerusakan permanen pada testis sampai dengan kemandulan. Gejalanya yaitu demam, mual,
muntah, tubuh mudah lelah, nyeri di area selangkangan, nyeri pada testis, dan nyeri pada saat buang air kecil. Kemudian ada kanker prostat, di mana kanker ini adalah keganasan pada prostat yang diderita pria berusia lanjut dengan kejadian puncak pada usia 65-75 tahun. Penyebabnya tidak diketahui secara tepat, meskipun beberapa penelitian telah menunjukkan adanya hubungan antara diet tinggi lemak dan peningkatan kadar hormon testosteron. Pada usia lebih lanjut mengalami penurunan beberapa unsur esensial tubuh seperti kalsium dan vitamin D. Penurunan kandungan kalsium tubuh mengakibatkan berbagai penyakit, diantaranya osteoporosis, sehingga timbul paradigma bahwa pada usia lanjut untuk mengkonsumsi kalsium dalam jumlah banyak. Tetapi pola makan dengan kalsium tinggi secara berlebihan dapat meningkatkan resiko kanker prostat pada usia lanjut. Kemudian ada hipogonadisme, merupakan suatu kondisi ketika hormon seksual yang dihasilkan oleh kelenjar seksual berada di bawah jumlah normal. Hormon seksual memiliki fungsi utama untuk mengatur karakteristik seksual sekunder, diantaranya reproduksi sperma dan perkembangan testis pada pria. Berdasarkan penyebabnya, hipogonadisme dibagi menjadi hipogonadisme primer dan hipogonadisme sekunder. Hipogonadisme primer adalah kondisi ketika gonad atau kelenjar seksual mengalami kerusakan, sehingga tidak mampu memproduksi hormon seksual dalam jumlah yang diperlukan tubuh. Sedangkan hipogonadisme sekunder terjadi akibat adanya kerusakan pada sel kelenjar di otak, yaitu hipofisis, pituitari, atau hipotalamus. Kelenjar tersebut bertugas mengirimkan sinyal ke kelenjar seksual untuk menghasilkan hormon seksual, misalnya hormon androgen dan estrogen. Dan masih banyak lagi kelainan-kelainan yang lain pada organ reproduksi. Nah, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekeliruannya, dan terima kasih atas perhatiannya. Dan untuk pertanyaannya sangat ditunggu ya rekan-rekan. Nah, untuk pertanyaannya bisa diunggah di Piklas atau PC pemateri. Selamat dan semangat belajar. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.